Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman B di season 5 Korolus Osman, episode 150 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah Osman B mengetahui apa yang telah dilakukan Emir Tekin pada markas mereka di Kite, saat itulah Osman tak berhenti dirinya membuat pertemuan dengan Emir Tekin. Sedangkan di Atronos sendiri Emir Tekin mengadakan pesta. Walaupun pengepungan dilakukan, dirinya merasa yakin jika semuanya akan sesuai rencananya. Bahkan saat itu dirinya berjanji pada mereka yang ikut dengannya akan memberikan kebebasan. Katalan akan memiliki wilayahnya sendiri, sedangkan Viking akan berlayar seperti zaman dahulu, mereka bebas untuk berlayar kemanapun. Begitu juga dengan Templar yang akan mendapatkan banyak pedang dan juga kuda bagi mereka. Emir Tekin sendiri memiliki darah Seljuk dan juga Bizantium. Dirinya akan menguasai semua kota ini dan menjanjikan hal itu kepada sekutunya. Semua orang akan berada di bawah perintahnya. Emir Tekin bahkan saat itu menyediakan anak dan wanita dari Turki, yang mana anak itu bisa mereka didik dan besarkan untuk melayani mereka. Saat itu mereka berpesta ria menari dengan kemenangan yang didapatkan. Sedangkan tak lama setelahnya, kabar jika Osman ingin menemui Emir diterima oleh pria tersebut. Dirinya meyakini Osman akan bertekuk lutut di kakinya. Bersamaan dengan itu, Osman selesai sholat, dirinya berdoa untuk masa depan dan juga martir mereka. Bukan hanya itu, Osman juga memerintahkan Boran membantu keluarga dari para syahid yang sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengurusnya. Di malam itu, Malhun juga berbicara dengan Orhan. Mereka masih membicarakan topik yang sama. Malhun berharap hal yang sama. Namun Orhan tahu betul ibunya tahu akan hatinya, dirinya bisa saja menerima pernikahan ini, namun bagaimana dengan perasaan dari Holovira dan cintanya pada Holovira? Malhun tahu betul perasaan anaknya, namun itu semua demi negara. Tak lama setelahnya Hatun datang dan mengatakan tentang kedatangan Olivia dan juga Holovira. Mendengar hal ini mereka terkejut. Awalnya Malhun mengira Olivia datang untuk mengemis pada mereka. Namun Olivia mengatakan jika dirinya ingin membantu Osman. Emir Tekin tahu jika Osman akan mengepung Atronos dan ini sengaja dilakukannya. Semua hanyalah jebakan. Di saat itu Malhun masih bingung. Bukankah Olivia mengatakan jika bibinya lah yang telah menulis surat itu untuk Kaisar agar mengirim eksekutor mereka? Saat itu Olivia tak tahu ini akan terjadi, apalagi Emir telah membunuh semua Tekfur. Mereka hanya takut nyawa mereka juga dalam bahaya, apalagi Olivia hanya memikirkan Holovira. Saat itu akhirnya Malhun meminta Hatun membawa mereka ke rumah aman di Yeni Sehir. Namun saat itu dengan tegas Olivia mengatakan jika mereka dikejar oleh Emir Tekin. Orhan yang mendengar hal ini dirinya tak akan meninggalkan Holovira. Tak ada tempat aman selain istana. Walaupun Malhun masih ragu, namun Orhan meyakinkannya kalau mereka akan terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan akhirnya Malhun pun meminta Hatun membawa mereka ke ruang tamu di istana. Di saat Holovira datang saat itu, Elchim baru tahu jika wanita itu yang berjalan adalah putri Tekfur kekasih dari Orhan. Keesokan harinya akhirnya Osman B telah bersiap dengan para alpnya. Walaupun rencana mereka dihancurkan, mereka tak akan berhenti begitu saja. Osman dan juga alpnya akan menuju ke Kite. Mereka akan berjuang. Mereka akan tetap berjuang di jalan Allah dan yakin jika Allah akan memberikan mereka kemenangan yang besar. Saat itu Osman pun bertakbir dan mereka segera pergi. Di lain hal, Emir Tekin mempersiapkan dirinya untuk bertemu Osman, pria yang bijaksana. Mereka akan mempelajari apa yang akan dikatakan oleh Osman. Walaupun saat itu para orang kepercayaannya mengatakan jika sepertinya Osman B tak lagi bisa melakukan apapun setelah penghancuran yang mereka berikan. Di lain hal, Bala dan para Hatun bersembunyi bersama Orhan.
Mereka menunggu para tentara yang berjalan dengan membawa para tahanan. Saat itu mereka menyerang dan menyelamatkan para tawanan wanita. Para hatun akan dikembalikan ke tanah mereka masing-masing. Di saat itu Bala juga memuji kepandaian pedang dari Elcim Hatun. Hal ini diyakini jika dirinya terus belajar, bahkan Kai mengajarkan jika Hatun juga harus memiliki kekuatan yang sama seperti para pria. Dirinya juga menjawab Orhan jika mereka tak hidup di istana, yang mengajarkan mereka memegang pedang adalah para Mongol. Bertahan hidup membuat mereka pandai dalam menggunakan pedang mereka. Di tengah itu Konur menemukan wanita yang bisu dan juga tuli. Wanita ini tak memiliki tujuan, yang mana pada akhirnya Bala pun mempersilakan wanita itu untuk datang dan tinggal di Yeni Sehir. Setelahnya mereka pun akan melanjutkan misi selanjutnya, namun dengan penuh kehati-hatian. Di lain hal, saat itu juga akhirnya Osman dan Emir Tekin bertemu. Emir Tekin memuji kepandaiannya yang menghancurkan semua rencana Osman Bey. Emir Tekin tahu akan semua rencana Osman dan membacanya dengan jelas. Namun dengan melihat ucapan Emir Tekin, Osman tak tunduk. Dirinya malah mengatakan jika mereka akan melihat mimpi dari Emir Tekin untuk menguasai tanah ini hanya akan berakhir. Dirinya akan mengambil kedua kastil itu dan setelahnya mengakhiri Emir Tekin dengan tangannya sendiri. Saat itu Emir pun meninggalkan Osman dengan menantangnya untuk bisa mengambil Atronos darinya. Setelah pertemuan ini, Osman pun menuju markas Kite. Dirinya melihat semua kehancuran dan tak ada yang tertinggal. Namun Osman tetap yakin jika mereka akan mendapatkan kemenangan besar. Bukan hanya itu, Osman merasa jika di antara mereka ada mata-mata yang tak mereka sadari. Tak berselang lama Gundus Bey pun datang dan mengatakan jika Alpnya telah sampai. Alpnya akan bersama dengan Osman Bey, bahkan kelelahan mereka tak akan jadi masalah untuk perjuangan ini. Dan saat itu Osman berterima kasih karena Gundus masih menjadi teman baginya di masa-masa sulit mereka. Setelahnya di Yeni Sehir, Malhun meminta kepada Ulgen untuk terus mengintai Olivia. Mereka yang datang secara tiba-tiba dan tujuan sebenarnya, lambat laun mereka akan mempelajarinya. Malhun juga meminta agar tak membiarkan mereka bicara dengan siapapun. Ulgen mengiyakan hal ini dan dirinya akan melakukan tugasnya. Hal ini ternyata tak hanya dilakukan Malhun. Malhun mengatakan kepada Osman Bey, yang mana akhirnya Osman Bey memiliki kecurigaan bagaimana Emir Tekin bisa melepaskan orangnya sendiri. Osman meminta Malhun untuk mengatasi hal ini, dan mereka akan melihat apa yang berada di balik kedatangan Olivia kepada mereka. Saat itu Malhun menyapa Holovira dan masuk ke kamar mereka. Kini Olivia dan juga Holovira memakai pakaian dari Kai. Saat itu Malhun terus mencecar Olivia, yang bagaimana dirinya bisa melarikan diri dari pengepungan yang ketat, dan juga bagaimana Olivia lari dari pria yang dirinya sendiri memintanya untuk datang kepada Kaisar. Di sini Olivia merasa jika langkahnya salah dan menyadari hal itu. Bagaimanapun Olivia tetap dengan kebohongannya, dan Malhun juga berharap agar Holovira tak membuatnya kecewa. Malhun tahu jika bibinya memanggil eksekutor dari Holovira yang mengatakannya. Malhun dan Osman tahu jika musuh kini menggunakan Holovira untuk mengoceh mereka. Mereka menggunakan cinta Orhan untuk menyerang. Di lain hal, Orhan dan juga Bala beserta Alp lainnya dan Baichan datang ke Kite dengan pakaian para kafir. Mereka mengatakan jika kedatangan mereka untuk membawa para hatun. Orhan berbicara dengan bahasa Bizantium, dan akhirnya mereka masuk ke kastil. Di saat itu komandan menanyakan bagaimana mereka bisa menemukan kastil, karena sebenarnya semua orang telah diberi surat, dan semua informasi ada di dalam surat itu. Mereka diminta untuk menyerahkan surat itu, namun tak berselang lama, Al pun menunjukkan diri mereka. Mereka menyerang. Bala, Elcim, dan Hatun lainnya juga ikut dalam perang itu. Mereka memanah musuh dan menyerang. Bahkan musuh sampai tak bisa menutup pintu. Elcim saat itu berusaha menahan pintu tetap terbuka, yang mana akhirnya Orhan berhasil membuatnya selamat dari serangan tentara. Setelah bertahan dan menyerang,
Tak lama dari itu Osman Bey muncul. Kini Osman dan juga Bala kembali bertarung bersama. Mereka mengenang kembali masa muda mereka. Penyerangan ini berhasil ditaklukkan dan kemenangan berada di tangan Turki. Komandan yang hampir kabur pun berhasil ditangkap Osman Bey. Pria itu dijanjikan keselamatan untuk info yang diberikan, namun komandan hanya mengatakan jika para kafir akan datang di depan pintu kita dan Osman tak akan bisa melarikan diri. Diam-diam pria itu pun akhirnya menyerang Osman dengan belatinya. Namun beruntung dengan cepat, Osman mengarahkannya pada komandan itu dan membuatnya berakhir. Kini kita telah mereka taklukkan. Kastil menjadi milik Kayi. Mereka bertakbir dan bersyukur untuk kemenangan ini. Bahkan saat itu Osman mengatakan jika mereka hanya tamu di kastil ini, karena pemilik sebenarnya kastil adalah Gunduz Bey. Gunduz Bey senang Osman adalah penolong bagi mereka yang lapar dan yang tak memiliki tempat tinggal. Dengan kebaikan Osman ini, kini Gunduz menyatakan jika tujuan dan masalah Osman adalah milik mereka juga. Bendera Kayi telah dikibarkan, sedangkan di bazar, Gonca sendiri merasakan sakit atas lukanya. Kakaknya juga bahkan memintanya untuk memperhatikan hidupnya. Di saat itu tak lama Cerkutai datang, dan saat itu mengabarkan jika kita telah ditaklukkan oleh Osman Bey. Mehmet akhirnya tahu tujuan sebenarnya Osman. Kemenangan ini tak membuat kebahagiaan bagi Mehmet, namun berbeda dengan Gonca. Dirinya senang mendengar hal ini. Osman mengundang mereka untuk kemenangan itu di Kite. Sedangkan lain halnya dengan Alatin, dirinya hanya terdiam mendengar kicauan burung, mengingat apa yang dikatakan Yunus Emre tentang cinta. Alatin memiliki keraguan akan cintanya dan tak bisa mengetahui ketulusan cinta itu. Namun bagaimanapun, Yunus Emre memintanya untuk tak terlalu memikirkan hal itu. Cinta tak bisa dilihat semata-mata dari mata. Karena seperti mereka yang tak bisa melihat Allah, namun tak mengurangi rasa cinta mereka kepada Allah. Alatin hanya bingung bagaimana dirinya bisa mengatasi pemikirannya yang begitu rumit. Sedangkan di lain hal di Kite, saat itu ternyata musuh ada yang masih hidup. Pria ini meminta rekannya untuk pergi dan pria ini akan tetap tinggal untuk mengakhiri Osman Bey di waktu yang tepat. Di lain hal, Emir Tekin sendiri begitu menggebu-gebu dirinya telah menghancurkan Osman dengan alpnya dan juga dengan senjatanya. Bagaimanapun Emir bertekad untuk menjadi penguasa atas segalanya. Dirinya mengatakan jika yang bisa menghancurkan Turki adalah orang Turki. Saat malam menjelang, Gonca dan juga Mehmet datang. Mereka disambut oleh Alatin, sedangkan di lain hal, Elçim begitu terdiam dan membuat Orhan menegurnya. Elçim hanya tak tahu apa yang akan terjadi dengan kemenangan mereka dan juga mimpi Osman Bey. Mereka kini harus melakukan hal ini untuk persatuan dua suku. Bahkan Elçim Hatun harus meninggalkan harga dirinya untuk mimpi ini, menikahi pria yang memiliki wanita lain di hatinya. Kini tinggal Orhan yang akan mengambil keputusannya antara cinta dan mimpi dari Osman Bey serta para Turki. Saat itu Orhan hanya menghadapi kebingungannya sendiri. Malam itu pria yang akan menyerang Osman telah bersiap, dan Osman sendiri menerima ucapan selamat dari Mehmet dan Bey lainnya. Saat itu Osman mempersilakan semua tamunya. Mereka makan bersama. Dan di saat itulah Osman juga mengumumkan jika Kite dan juga sekitarnya akan dimiliki oleh Gunduz Bey. Bukan hanya itu, Solgur Alp juga menjadi yang terdepan dari perbatasan, memeriksa semua karavan yang datang. Saat itu semua bey menerima tugas mereka, bahkan Osman juga berterima kasih kepada Mehmet yang telah menjalankan perintah ayahnya dengan baik. Kini Mehmet juga akan menjadi bagian dari mereka. Dan Gonca dianggap Osman Bey sebagai anaknya sendiri, karena telah menyelamatkan putranya Alatin. Bala juga mengiyakan hal itu. Mereka berhutang nyawa pada Gonca. Sedangkan di Yenisehir, Malhun terus bersama dengan Olivia. Holovira juga meminta maaf karena kini mereka menjadi beban baginya. Sebelumnya, Holovira sendiri telah bertemu dengan Orhan, yang mana Orhan mengatakan kepada Holovira untuk tetap mengetahui jika apapun yang terjadi dan apapun yang dibicarakan,
hati dan juga cintanya hanya untuk Holovira. Hal ini juga sama dirasakan oleh Holovira, yang mana kini dirinya hanya memiliki Orhan. Di saat itu, Olivia juga mengatakan dirinya akan membantu Osman Bey. Olivia akan meminta bantuan pada Kaisar jika Osman tak bisa mengatasi Emir Tekin. Di sini Malhun meminta untuk tak khawatir, karena Osman Bey akan mengakhiri pria tersebut. Tak lama setelahnya Fatma pun datang membawa kabar baik. Penaklukan Kite berhasil oleh Osman Bey dan sontak hal ini membuat Olivia terkejut. Di Kite sendiri akhirnya Osman meminta Boran memainkan musiknya. Dan disinilah saat sajian diberikan, Gundus melihat pria yang akan menyerang Osman. Dirinya menghadang serangan itu dan mengalami luka. Di tengah kelukaannya ini, Gundus malah meminta Osman untuk berjanji menikahkan anak mereka. Dan dengan cukup berat, Osman akhirnya mengiyakan hal itu. Pernikahan Orhan dan Elchim akan terjadi. Dan Gundus akan melihat persatuan Kayi yang selama ini selalu diinginkan oleh Jaime Ana. Mereka akan bertarung bersama dan Gundus akan bertahan.